Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan judul hal yang berkaitan dengan rambut, menyemir, mencat rambut, mencabut uban, kemudian mencolak rambut kepala anak muda, lalu menukar alis dengan pensil, kemudian menyambung rambut. Jadi kaitannya malam ini tentang rambut saja, sesuai dengan judul. Yang pertama dulu, setentangan mencabut ubat. Dimakruhkan mencabut uban karena setiap uban yang tumbuh di kepala bagi seorang muslim dalam Islam ini itu adalah suatu cahaya. Berarti orang yang mencabut ubannya berarti mencabut cahaya, nur namanya. Lebih-lebih uban itu tumbuh karena berpikir, memikirkan tentang agama, tentang syariat, tentang Islam, tentang ibadah, tentang ketaatan, atau memikirkan umat, sehingga banyak uban di kepala. Yang kedua, uban itu adalah hasanah, suatu kebajikan yang tumbuh di kepala. Maka kutiba lahu bihasanah, tumbuh satu uban dicatat satu kebaikan. Hutta anhu biha khati'ah, kemudian dihapuskan pula satu kesalahan dan dinaikkan satu derajat. 4. Yang kelima, uban itu sebagai nazir, sebagai pemberi peringatan. Ini 5. Itu diringkas dari sekian banyak hadis. Intinya, bagi orang yang sudah umur 40 tahun ke atas, jika tumbuh uban, biarkan saja, sudah wajar, dan dia tumbuh di tempatnya, sebab itu merupakan cahaya nanti di hari kiamat. Yang kedua, dengan tumbuhnya uban itu dalam Islam, maka dituliskan untuknya satu kebaikan dan dihapuskan satu kesalahan. So, 3 kan? Dinaikkan satu derajat, dan lebih pokok uban itu adalah nazir. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dengan tumbuhnya uban di kepala berarti kita sudah mendapat peringatan, sudah kasih aba-aba dan tanda-tanda serta isyarat bahwa hari sudah senja, rambut sudah menyala, tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia. Itu namanya An-Nazir. Nanti di akhirat, tepatnya dalam neraka Jahanam, ketika para penghuninya berteriak-teriak meminta dikeluarkan dari neraka karena tidak tahan, maka mereka dibentak, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umurmu mencapai 60
Dan telah datang pula kepada kamu dulu nazir. Artinya, dan telah tumbuh pula uban di kepalamu sebagai pemberi peringatan. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Fatir ayat ke-37. Itu yang pertama kaji kita. Yang kedua, bolehkah kita kalau tidak mencabut uban? Lalu bolehkah kita menyemir, mencat supaya jangan nampak uban? Dibolehkan. Bahkan sebagian ulama berdasarkan hadis-hadis disukai kita-kita yang sudah tua menyemir rambut, tapi jauhi warna hitam. Tidak boleh pakai warna hitam. Pakailah hinna dan katam. Hinna itu satu tanaman yang kemerah-merahan. Bila dicelok agak kemerah-merahan pada ini. Kalau katam sejenis itu juga, getahnya dipakai warnanya hitam kemerah-merahan. Bagi bapak ibu yang pergi umrah atau haji itu yang paling banyak memakai itu orang Bangladesh. Bahkan orang kita yang masuk jamaah tertentu, kelompok tertentu sudah banyak pula memakai itu di menacok muka-muka tu. Sebagian ulama menyunnahkan atau menganjurkan berdasarkan sekian banyak hadis. Tetapi jangan pakai warna hitam, karena warna hitam itu menipu, mengicuh orang lain, atau diri kita tertipu, sangka muda juga lentan hitam, padahal sudah diambang sore. Boleh saja mencat, asalkan bigennya atau catnya atau semirnya tidak daripada benda najis dan tidak sampai menghambat air masuk ke kulit kepala jika kita mandi. Kan ada pula jenis yang seperti itu, menutup semua. Lalu bagaimana kalau anak muda sekarang? Hitam yang dirubahnya menjadi warna-warni, nano-nano, gitu pula. Ada nano-nano, ada yang putih. Pada asalnya boleh saja, tapi perempuan tidak boleh. Kalau perempuan itu dipakainya untuk bergaya, memperlihatkan kepada orang banyak, kepada lawan jenis. Sebab perempuan tidak boleh membuka kepala, nanti mati dia. Halo, perempuan tidak boleh buka kepala, nanti mati dia. Perempuan tidak boleh menampakkan rambutnya kepada orang asing yang tidak mahramnya. Jadi kalau tujuannya mencolok-colok rambut itu berwarni-warni perempuan supaya nampak di lawan jenisnya, dia berdosa. Atau kalau dia tashabbuh, mentashabbaha biqaumin, bertasbuh, menyerupai gaya orang kafir, haram hukumnya. Kalau itu tujuannya, berarti dia sudah dua dosanya. Pertama, menyerupai orang kafir. Yang kedua, untuk mempertontonkan ke lawan jenis. You can see. Tapi kalau untuk suaminya boleh saja, tidak ada larangan. Kata suaminya, rubahlah rambut ini menjadi pirang, lebih cantik, lebih bagus, lebih menawan. Kau nak dincarain kau, cat rambut itu. Untuk suaminya, dipertontonkan untuk suaminya. Kalau suaminya suka dia berambut pendek, silakan mengkeritingkan, maka untuk suaminya. Yang tidak boleh untuk suami orang. Jadi bolehkah warna hitam seperempuan dirubahnya menjadi yang lain? Kalau dirubahnya bukan tidak suka, kan ada orang merubah tidak suka, tidak rencak, berarti ini mencaci, mencela, menjelekkan ciptaan Allah. Cuma supaya lebih menawan, lebih bergairah, lebih ayu kata suaminya, silakan, tidak masalah. Kalau laki-laki kan bebas.
dicatnya rambutnya menjadi warna pirang, asalkan itu jangan dalam rangka meniru orang kafir, tidak masalah. Ada yang kata itu makruh hukumnya. Yang dilarang itu orang-orang tua mencat rambutnya menjadi hitam. Bolehkah orang-orang muda kalau dia tumbuh uban umurnya baru 30-an tapi banyak uban? Bolehkah? Sebagian fatwa ulama saya lihat di kitab Al-Halal wal Haram membolehkan karena dia muda. Tetapi yang lain yang agak lebih keras pendapat, ini biasanya ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, beliau itu agak lebih keras beritahukan, tidak boleh, menipu katanya. Menipu. Ini kembali tadi, pertama uban tumbuh di kepala, yang kedua menghilangkan uban. Pertama dengan mencabutnya tidak boleh. Tapi menghilangkannya supaya jangan nampak warna putihnya, silakan hindari warna aswad, warna hitam. Warna hitam. Kemudian setelah itu, bagaimana nanti kalau rambutnya itu jarang, lalu disambungnya rambut, namanya menyambung rambut atau menanam di sini. Kan sekarang rambut pendek bisa panjang, diulas disambung. Dalam hadisnya begini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustausilah. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah melaknat. Kalau Rasul melaknat berarti Allah yang melaknat. Rasul melaknat al-wasilah, perempuan yang menyambung rambut, al-mustausilah, dan yang minta disambungkan rambutnya, dilaknat. Apakah itu rambut betul-betul rambut atau rambut hewan? Tidak boleh. Dilaknat berarti berdosa nih. Karena dia menipu. Bahkan jika rambutnya jarang sakit, tidak boleh. Apalagi ke gaya-gayaan. Ada dalam sebuah riwayat, hadis ini dari Bukhari. Bunyinya begini dari Aisyah. Inna jariyatan minal ansar tazawwaj. Ada seorang perempuan daripada Ansar, perempuan Madinah, yang kawin. Lalu annaha maridat. Kemudian dia sakit. Sakit itu mengakibatkan tamak atas sa'ruha, mengakibatkan rambutnya bacalah enggak rurui. Atau ruru, rontok ke bawah sehingga jarang. Fa aradu ayyasiluha. Lalu keluarganya ingin menyambungnya, karena dia akan kawin. Menyambung. Kemudian fa'salun Nabi. Mereka datang kepada Nabi SAW menanyakan, boleh tidak anak gadis kami akan kawin, rambutnya berguguran, kami sambung rambutnya. Kata beliau menjawab, la'anallah al-wasilata wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung dan yang minta, orang yang menyambung dan orang yang minta disambungkan rambutnya. Kalaulah laknat, berarti orang itu kan tidak dapat rahmat, karena kutuk, karena murka. Lalu bolehkah disambung dengan benang? Kurang gak siswa. Kalau untuk pengabik rambut boleh. Namanya qaramil. Qaramil. La ba'sa bil qaramil. Tidak apa-apa memakai benang untuk mengikat, mengabik rambut atau wol, mengabik supaya jangan lapih.
Tapi kalau itu dijadikan sebagai penyambung rambut dengan cara-cara tertentu, seperti kepada orang sekarang kan bisa memulih, itu termasuk menyambung, bukan pengikat. Kenalan. Kan itu namanya penipuan. Penipuan, di samping penipuan juga orang-orang yang menyambung-nyambung rambut itu tentu ada maksud, tentu ada tujuan yang tidak lepas daripada itu. Dia tidak pede untuk tampil seperti itu, lalu disambungnya. Termasuk pakai wig berwarna-warni atau apapun. Sabananya termasuk sanggua. Bicara ke? Pakai badang uang, ida kami guna sanggua. Sesuatu banyak ke? Tobat khusus lah. Sanggua berobat demo namanya, kadang belakang. Cemara. Dulu tahun 80-83 nampilai rancaknya 7.000 cek. Nam murah 700. Menengah bisa 1.500. Sama. Tapi kalau rancak banang, tidak tangga-tangga, tidak ruri, 7.500 atau 7.000. Bang itu gitu salah. Tidak boleh, sebab itu menyambungnya namanya sanggua. Termasuk dulu kan orang pakai suntiang. Suntiang itu kan langsung kanu dulu, sambung rambut. Kalau kini kan main songkok. Jadi perlukah kita tobat? Perlu tobat khusus karena kita sudah mengajukan suatu perbuatan yang tidak boleh. Ya dulu kami kan tidak tahu, tidak ada yang bagi tahu. Kini kalau tahu, Allah tahu kini baca Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Dulu pakai baju tabuk-tabuk ke mah? Baju pokat, baju apa no? Baju pokat. Borkat, baju borkat. Baju borkat. Itu baju laia. Baju laia. Ke baju laia namanya. Slayer. Yang pura-pura nak tahu je ibu. Slayer. Nampak dalam. Antara dia baju porkat juga. Borkat. Sampi jarang nampak sesitagen dalam. Sitagen itu kan? Pak sitagen. Itu pailo kalau kain panjang sampi kini lagi nak laku lagi. Tambah sanggua. Bahkan ketika masih hidup Ketua Dharma Winita Pusat itu era Basanggua, era dewi-dewi namanya. Era dewi-dewi itu kalau tidak berjilbab orang telah pakai itu semua. Sembuang. Jadi apakah menyambung rambut dengan rambut orang lain, atau rambut kuda, atau binatang hewan tertentu, atau dengan benda-benda yang sifatnya bisa dibuat orang sekarang, disambung, diulas, bisa dilaknat, atau disambung dengan wol dan wig, bukan untuk mengikat, itu sambung, atau pakai sanggul itu, laknat, dilaknat. Itu yang ketiga kajinya. Kemudian setelah menyambung, bagaimana kalau hukumnya rambut itu dibotak perempuan? Boleh? Perempuan boleh membotak rambut karena kutunya banyak misalnya. Tak. Benar masalah. Karena perempuan tetap tertutup kepalanya. Dibotaknya kepala tidak salah. Tapi kalau dia sudah bersuami, dia harus minta izin suaminya. Karena secara
wanita kalau sudah bersuami dia harus menghormati suaminya sebagai junjungannya. Mau diponi, mau dikeriting, mau diikal, mau diapakan rambutnya, asalkan jangan hal yang dilarang lah, atau dibotak atau apa, silakan dia minta izin suaminya. Kalau suaminya tidak suka ya jangan. Sebab kenapa? Perempuan itu harus berhias untuk suaminya. Tak. Kalau kami laki-laki tidak boleh namanya kaza. Kaza itu mohang apa namanya? Rambut ala namanya pang, dibotak sebelah, diuki-uki sebelah. Nah, kalau kini rambut nama dia kini pun anak bujawak, di sebaliknya di aku lebih dibalah loh. Istilah tu kaza. Anang kaza ceko tu adalah mengundul sebagian rambut atau memotong sebagian rambut, dikikis, dicolak sebagai rambut, di sebagian yang lain ditinggal. Namun kaza, qaf zai ain kaza. Annar Rasulullah SAW naha anil qaza. Rasulullah melarang tentang qaza. Karena perbuatan itu perbuatan jahil. Perbuatan orang yang tidak mensyukuri karunia Allah yang telah memberikan dia rambut yang bagus. Apalagi itu namanya tasyabbuh. Meniru-niru, menyerupai orang-orang syirik, orang kafir. Sebab orang yang muslim pasti dia memuliakan rambutnya. Ada orang datang kepada Rasulullah dulu, rambutnya acak-acak, kusui masai tidak ditawat. Datang dia kepada Rasulullah, pergilah mandi sana, rapikan rambut seperti setan. Jadi kita disuruh malam merapi. Kalau rambut panjang boleh, laki-laki boleh rambut panjang, tidak masalah sampai sini. Rasulullah sampai sini ya bu, tidak boleh, tidak masalah. Cuman kalau budaya kebiasaan negeri kita buat panjang tu parewa, ya kita hormati budaya. Yang lebih panjang tu tidak harus lah. Cuman boleh. Yang tidak boleh yang tadi. Anak-anak bujang kita mencolak rambutnya sebagian atau membikin aneh-aneh gaya rambut. Kadang-kadang nama dibikin juga. Namo. Diukuki ya namo. Seperti buat hiasan di kepala. Setengah buat sekarang tak. Kau sejak mulai pemain bola kau. Siapa pemain bola tu? Enggak, orang hitam yang ada di Italia, enggak tahu. Dia tak. So, nyo kan budaya ko capek berkembang dilakukan oleh anak-anak muda kita, ditegur. Karena perbuatan itu dilarang oleh Nabi. Pasti ada maksudnya lah. Tidak ada nampak tidak baik di situ. Ini tuanya bahasa Rasulullah SAW naha anil qaza' qaf zai ain. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar menyatakan, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2120. Dari Ibnu Umar katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza', melarang rambut seperti itu. Itu mengundul sebagian kepala, membiarkan sebagian kepala. Gundul betul atau tidak betul? Digundul betul boleh. Digundul kepala kita laki-laki boleh, tidak masalah. Tidak suka istrinya, tidak masalah. Berbeda kalau istri yang menggundul rambut, tidak suka suami baru masalah. Rambut itu mahkota bagi perempuan. Digundul atau biarkan panjang, rawat. Tidak boleh dipotong sebelah. Tiba dia kikah, digundul. Walaupun tidak sampai ke akar-akarnya, rapi. Di orang awak kebiasaan kikah kan seketik saja cuma. Sebenarnya sebalik, rambut kau diguntiang rata. Lalu rambutnya ditimbang. Kemudian infakkan perak sabalik timbang rambut. Akikah jangan dicolak. Tahu colak? Colak. Suka-suka.
rapi. Namanya akikah. Akikah itu rambut artinya. Rambut yang dipotong, rambut yang disingkirkan, atau kotoran yang disingkirkan dari rambut. Itu akikah. Singkirkan itu. Akikah. Jadi anak kecil, orang dewasa tidak boleh melakukan qaza, itu mencukur sebagian, meninggalkan sebagian, atau membuat variasi guntingan sehingga rambut itu pakai garih, mana kir, mana bentuk bagari sih aku yang mana tahu mana skin, oh lah iya malah skin. Skin, tidak boleh. Tadi kita mengumpul anak-anak di sekolah. Syarat perpulang rambutnya harus rapi. Rupanya anak-anakku ada ulunan tagia-tagia. Rambutnya dikariknya sebalik. Nah, di pabian tengah setik. Ketika kopiah, kalau nampaknya kurang. Kira sengkong kopiahnya. Di otaknya ada anak-anak. Nama saya anak-anak. Jadi anak berawak kan. Ini tentang rambut. Ini tentang rambut. Kemudian termasuk ke dalamnya rambut yang ada di alis. Menepiskan alis atau membucukur alis diganti. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisah. Nun panjang, mim sad ta marbutah, namisah. Namisah adalah mencukur alis. Namisah atau mutanammisah, minta dicukur alis. Kasih diminta tentu ke tukang salon. Maka kedua-duanya kena laknat. Termasuk ke dalamnya perempuan-perempuan yang mengganti alis itu dengan mana kah? Basuanihnya gitu. Calak basuanih. Dia tidak redha dengan ciptaan Allah dan merubah ciptaan Allah. Kalau merapikan silahkan, merapikan. Yang bersedia rapikan. Maka termasuk ke dalamnya menyambung bulu mata. Sehingga bulu matanya model boneka tu. Balantian. Enggak bersambuang. Ada sambuang. Ibu-ibu yang punya kabinan tu bisu aku kecil kanan. Kalau enggak, kita sekeluarga itu berarti sehari itu, 2 hari itu menimul anak kepanjang saya. Rambut disambuang je sanggua. Kemudian itu kalau kok tu kadis, dia giahlah bulu mata. Lalu badak lo, tabah. Badak cakap tu ndak air meluncur ke bawah. Ketika budak beko ndak masuk air. Isiana badak pakai badaknya yang minyak ya. Harus betul-betul dihilangkan minyak tu dengan bahan sabun atau apa. Sehingga air masuk. Masalahnya tagia-tagia. Orang celek sinan, orang celek sinan. Sehingga tanpa sadar ketika baradik itu banyak nan terlanggar kita kerjakan untuk menghiasi dengan menghiasi pengantin. Kadang-kadang tidak bentuk orang lah. Bentuk orang lupa aja deh. Kalau bahasa orang kepasayan, tabak saya sebadan bandua. Sataba bandua. Baunya bau malaikat terampih. Kalau malaikat terampih lah bau harum, apalagi tidak terampih. Terus kemudian seketik menyimpang termasuk ketika baralik mentato tangan mainnya boleh mainnya
mengkotek jan, nanti terhalang air, kotek. Kalau tato bisa dibuang, tidak salah. Yang paling parah, air tidak masuk sinan gara-gara tato. Nah tato kan ada masuk kulit. Kalau perempuan kota, tato mana? Tato permanen. Tapi tato untuk baralik saya okey, gaya-gaya orang Arab atau orang dia. Kesika. Kalau bisa dinyahkan. Kalau bulat kalau tidak, berarti kita harus dicari bahan tertentu untuk bisa hilang supaya air masuk. Anu kemandi begitu. Anu kemandi pakai beko ukir-ukiran tapi tidak bisa hilang. Berarti air tidak masuk kulit. Ketikanya mandi junub, mandinya tidak selesai, sembahyangnya tidak sah. Jadi kita hati-hati lo dalam menghias pengantin, termasuk kotak yang tidak tembus air. Kalau inai masuk ke dalam kulit, tidak di luar kan? Inai boleh, tapi itu termasuk badak yang meluncur sebeko air dan celak cakor. Kalau celak cakor itu pun tidak bisa hilang untuk sekian hari, maka mandinya tidak sempurna. Mandi pengantin tidak sempurna. Kalau salat tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mandinya tidak sempurna. Aku yang harus walaupun ada menciliuk menjadi amboy, tapi biarlah menjadi matarangan. Matarang itu supaya dapat kita pengetahuan tentang itu. Ada kadang-kadang rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Hal-hal yang berkaitan dengan berhias-hias atau hal yang berkaitan dengan rambut-rambut di kepala atau rambut di badan. Jadi intinya termasuk satu lagi tinggal saya tentang gincu. Gincu kau nama apa? Lipstick. Kalau lipstick cakap tu berminyak, harus dihilangkan ketika buluak. Karena bibir luar termasuk muka, bibir luar. Kalau nanti bau luak, bakal tu bibir dan semua luak. Mana buluak? Bibir luar termasuk wajah. Pipi termasuk wajah. Dia takut kalau badak seperti kau sebuluak. Tak sah. Nya badak. Tak sampai ya. Jadi hilang mana? Lipstick yang minyak tu hilang mana? Kita tidak mengkaji hukum lipstick dah. Yang kita kaji, kalau pakai lipstick, jika air meluncur sen di sini, atau dek takut kehilangan lipstick, bau luak cukup bakal tu saya mencuang, atau takut habis badak, kalau bercelak, buang celak. Buat air harus masuk ke kulit. Itu kira-kira hal-hal yang barangkali terkait berbagai macam larang-larang yang harus kita perhatikan dalam berhias, dalam ketika memperbaiki merawat tubuh. Amarasul sekian kaji kita malam ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.